sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, satu-satunya pribadi yang layak kita sembah adalah Allah itu sendiri. Karena dialah yang menciptakan surga dan bumi beserta seluruh isinya dan segala yang diciptakannya haruslah menyembah dia. Karena dialah yang Alfa dan Omega, yaitu yang awal dan yang akhir. Nah, sekarang kalau saya tanya, mengapa kita harus menyembah? Tentunya akan banyak jawaban dari kita. Tapi ada beberapa alasan yang utama kenapa kita harus menyembah. Nah, Alkitab menjelaskan beberapa alasan mengapa kita harus menyembah. Kita harus menyembah karena kita diciptakan memang untuk menyembah. Kita harus menyembah karena kita diperintahkan untuk menyembah. Karena penyembahan merupakan bagian penting dari rencana Allah menciptakan kita. Kita menyembah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menyembah untuk memproklamirkan Dia kepada orang lain. Sehingga orang lain pun ikut masuk dalam penyembahan yang benar. Nah, menyembah dalam konteks ini adalah berbicara tentang penyembahan yang menyangkut sikap hati dan tindakan terhadap sesuatu yang kita sembah. Suatu tindakan yang merupakan akibat dari sebuah sikap. Sikap yang seperti apa? Sikap yang timbul dari rasa hormat. Rasa hormat kepada siapa? Kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah orang-orang yang menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Baik dalam roh maupun kebenaran. Kebenaran berbicara tentang apa? Berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Sehingga lebih dari sekedar menyanyikan pujian penyembahan. Seorang penyembah yang benar akan memperhatikan betul kehidupannya di tengah-tengah masyarakat sehari-hari. Maupun dia ada di rumah, di kantor, ketika dia hangout dengan teman-temannya atau dimanapun dia berada. Seorang penyembah yang benar akan mencerminkan kebenaran tentang Allah. Baik ketika berada di tengah keramaian bersama orang lain atau ketika dia sendirian. Di saat seperti inilah kita dapat membuktikan apakah karakter, gaya hidup, sikap, dan tingkah laku atau gaya bicara kita, bahkan integritas kita sudah mencerminkan Tuhan yang kita sembah atau belum. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ingat Paulus mengingatkan saudara-saudaranya seiman untuk mempersembahkan apa? Tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Karena itulah ibadah yang sejati. Jadi kita bisa mengerti dari perkataan Paulus ini bahwa ibadah yang sejati di mata Tuhan bukanlah ibadah rutin kita setiap hari Minggu atau aktivitas-aktivitas peribadatan atau mungkin aktivitas pelayanan kita. Tapi justru seluruh diri kita sendiri, yaitu seluruh kehidupan kita yang kudus dan berkenan, baik ketika bersinggungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari atau ketika kita sedang sendirian. Ibadah sejati adalah sebuah kehidupan. Kehidupan yang mencerminkan adanya pimpinan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menjadi pemimpin dan penguasa di dalam kehidupan kita. Bukannya hidup yang dipimpin oleh keinginan daging kita. Seperti itulah ibadah yang sejati di mata Tuhan. Dan seperti itulah sikap seorang yang menyembah Tuhan dengan benar.
Nah, kalau gitu, mari kita pertanyakan diri kita hari ini. Sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar? Sudahkah kehidupan kita mencerminkan kehidupan seorang penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Ingat, kita tidak akan pernah mampu untuk membuat perubahan di sekitar kita sebelum kita berubah menjadi sosok penyembah yang benar. Melalui apa? Melalui sikap dan gaya hidup kita di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Penyembahan yang benar adalah berbicara tentang cahaya sebuah lilin di tengah kegelapan. Yaitu secercah cahaya yang menerangi benda-benda di sekitar lilin tersebut. Saudara terkasih, ingat, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.